Selamat datang kembali. Eh, kita sering ya lihat pertumbuhan yang kayaknya nggak ada habisnya. Tapi pernah nggak sih kepikiran, apa yang terjadi kalau momentum itu ya berhenti? Nah, materi Anda kali ini, khususnya bab 24 soal eBay, ini ngebahas tantangan yang krusial banget, kejenuhan. Betul sekali. Kejenuhan pasar itu ya kondisi di mana sebuah jaringan, katakanlah, udah menjangkau hampir semua target pasarnya. Jadi nyari pelanggan baru makin susah, pertumbuhannya melambat drastis. Hmm, Nah, bab ini ngasih contoh klasik banget lewat eBay. eBay ya, di tahun 2000 itu kan? Sumber Anda ini menyoroti momen penting waktu Jeff Jordan, waktu itu dia manajer umum eBay AS. Ya, baru menjabat malah. Nah, dia nemuin sesuatu yang agak, gimana ya, mengkhawatirkan. Bisnis eBay di AS yang jadi sumber utama pendapatan mereka loh, itu berhenti tumbuh. Bulan ke bulan, stuck. Iya, itu genting banget situasinya. Karena ya itu tadi, hampir semua duitnya eBay datang dari AS waktu itu. Jadi ini benar-benar tanda mereka udah mentok di pasar inti mereka saat itu. Oke. Jadi mesin pertumbuhannya kayak macet gitu ya? Bisa dibilang gitu. Intinya ya mereka membentur langit-langit pasar lelang online di AS. Pengguna awal yang suka format lelang udah pada masuk. Terus gimana? Nah, data di sumber Anda nunjukin kalau format lelang ini meskipun sukses besar ya, ternyata juga bikin takut sebagian calon pengguna lain. Oh ya, mengintimidasi gitu? Iya, dan juga cenderung lebih disukai demografi tertentu, misalnya pria yang suka kompetisinya. Jadi kalau cuma ngutak-natik lelang yang udah ada, ya nggak bakal cukup buat tumbuh lagi. Udah jenuh di situ. Jadi mereka harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar poles-poles dikit ya? Apa terobosannya menurut bab ini? Langkah paling fundamental ya, mereka ngenalin buy it now, beli sekarang. Oh, yang harga pas itu. Betul, sekarang sih kedengeran biasa aja ya. Tapi waktu itu, wah ini revolusioner buat platform yang identik sama lelang. Mereka nawarin barang harga tetap. Jelas beda banget ya? Banget, ini buka pintu buat segmen pengguna yang sama sekali baru. Orang-orang yang maunya simpel, harga pasti, nggak mau deg-degan nunggu lelang selesai. Oke. Itu kan mengubah identitas inti platform ya? Berani juga ya mereka. Apa dibahas di sumbernya soal gimana mereka akhirnya mutusin ambil risiko itu? Bab ini kayaknya lebih fokus ke hasil dan strateginya sih. Jadi selain buy it now tadi, Ada lagi? ada. Mereka secara sadar ngebangun lapisan pertumbuhan baru. Jadi nggak cuma satu solusi. Maksudnya lapisan baru gimana tuh? Mereka ekspansi ke kategori yang spesifik banget. Kayak eBay Motors buat otomotif, terus Business and Industrial buat kebutuhan bisnis dan industri. Oh, jadi nggak cuma barang koleksi lagi kayak di awal. Iya, itu kan pasarnya beda lagi kebutuhannya. Terus tentu aja ekspansi internasional itu jadi lapisan berikutnya lagi. Wah, jadi kayak ngebangun tumpukan-tumpukan baru di atas fondasi lama ya. Mirip kayak mungkin Uber gitu ya. Setelah pasar ride sharing mulai padat, dia luncurin Uber Eats. Persis. Konsepnya itu menumpuk kurva S. Pertumbuhan eksponensial jangka panjang itu seringnya ilusi aja. Sebenarnya itu hasil dari serangkaian kurva pertumbuhan baru. Yang diluncurin berurutan ya. Nah, itu dia. Diluncurin pas kurva sebelumnya mulai datar, mulai jenuh. Jadi pas satu area jenuh, area berikutnya udah mulai naik. Nggak nunggu sampai bener-bener berhenti. Menarik. Terus, materi ini juga bedain antara kejenuhan pasar sama kejenuhan jaringan. Apa bedanya nih? Kayaknya penting buat paham lebih dalam. Oke, jadi kalau kejenuhan pasar, itu intinya kita kehabisan orang baru buat diajak gabung. Udah mentok aja potensi penggunanya di pasar itu. Paham. Nah, kalau kejenuhan jaringan, ini lebih subtil, lebih halus. Ini terjadi pas jaringannya udah padet banget. Saking padetnya, nambahin anggota baru atau nambahin konten lagi, misalnya listing produk di eBay tadi, Iya. itu udah nggak ngasih nilai tambah yang berarti buat pengguna lama. Malah kadang bisa ngurangi nilai. Oh gitu. Gimana contoh konkretnya dari sumbernya ada nggak? Ada, dan ini jelas banget sih contohnya. Misalnya Anda nyari jam Rolex antik di eBay. Lihat 20 atau 30 listing pertama, oke lah, sangat berguna ya kan? Iya. Tapi, perlu nggak sih kita ngeliatin sampai 5.000 listing jam Rolex? Kayaknya nggak juga ya, malah bikin pusing. Bener juga. Kebanyakan malah jadi noise ya. Nah, itu dia, jadi noise. Atau contoh lain, di sosmed kayak Snapchat.
teman ke 100 yang Anda add itu kontribusinya ke total snap mingguan Anda mungkin kecil banget dibanding teman ke 10. Nilai tambah koneksi baru makin lama makin kecil di jaringan yang udah padat. Saya ngerti sekarang. Jadi pas kejenuhan jaringan mulai kerasa, fokus strateginya mesti geser ya. Bukan lagi cuma nambahin jumlah pengguna, jumlah listing. Betul. Tapi mungkin lebih ke ningkatin kualitas interaksi, atau relevansi, atau mungkin gali kebutuhan baru yang lebih spesifik di dalam jaringan yang udah ada itu. Tepat sekali. Fokusnya geser dari sekedar nambah kuantitas ke optimalisasi kualitas atau nemuin celah-celah nilai baru di tengah kepadatan yang udah ada. Wah, pelajaran dari IB ini kuat banget ya. Jadi kejenuhan, mau itu pasar atau jaringan, itu kayak langit-langit yang pasti bakal dihadapi sama jaringan yang sukses. Tapi itu bukan berarti akhir dari segalanya, Bu. Bukan, sama sekali bukan akhir. Kuncinya ya itu tadi, inovasi terus-menerus. Kayak yang IB lakuin, format baru, kategori baru, wilayah baru. Intinya terus bangun lapisan pertumbuhan berikutnya. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, kenapa sih ini penting? Ya karena pemahaman ini bantu Anda ngenalin tanda-tanda kejenuhan. Dimanapun Anda terlibat, entah itu bisnis, komunitas, platform online. Ya, jadi bisa antisipasi. Betul. Dan yang penting, bisa mikirin langkah antisipasinya sebelum pertumbuhannya benar-benar mandek. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup ya, buat direnungkan dari materi ini. Iya. Kalau raksasa kayak IB aja kudu terus-terusan berevolusi, nambah lapisan baru buat ngelawan kejenuhan, seberapa rapuh sih sebenarnya model bisnis awal tiap jaringan kalau nggak ada evolusi yang konstan? Pertanyaan bagus itu. Coba deh renungkan jaringan yang Anda pakai sehari-hari. Kira-kira peluang pertumbuhan di sebelahnya atau lapisan inovasi baru apa ya yang mungkin masih belum dimanfaatin? Sesuatu untuk dipikirkan.